Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang selalu saya hormati Ustadz Mahda Haidar Rahman, adik-adik kelas 9 MTS NUTBS Kudus yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bab yang keempat setelah kemarin adik-adik sudah bertemu dengan Bapak Turmudi dan dijelaskan tentang pewarisan sifat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi listrik statis. Mohon untuk operator bisa menampilkan PowerPoint-nya. Sudah ya Pak? Iya. Terima kasih. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Listrik itu secara umum dibagi menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Kalau listrik statis itu listrik yang tidak mengalir, sedangkan kalau listrik dinamis itu listrik yang mengalir. Contohnya semua perangkat elektronik yang ada di sekitar kita, itu termasuk listrik dinamis, karena dia dari sumber listrik, kemudian energi listriknya dipindah ke benda yang menggunakan sumber listrik. Untuk listrik statis sendiri, contoh yang paling sederhana itu dulu mungkin kalian pas kelas masih SD ya, pernah melakukan percobaan ketika penggaris plastik kalian gosok-gosokkan dengan rambut. Masih ingat? Ketika penggaris plastik kalian gosok-gosokkan dengan rambut, kemudian kalian dekatkan dengan sobekan kertas kecil, ternyata kertas akan menempel ke penggaris plastik. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Padahal kalau dilihat dari fisiknya, tidak ada perubahan pada penggaris plastik. Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk ke penyebabnya, kenapa kok penggaris plastik ini bisa menjadikan kertasnya menempel, kita akan mempelajari tentang atom. Atom di sini bukan atom yang terbuat dari plastik, itu bukan, atau atom yang biasa dikonsumsi buat dimakan yang berisi kacang, itu juga bukan. Atom di sini adalah partikel terkecil dari suatu materi atau zat. Benda itu dibagi menjadi tiga, padat, cair, dan gas. Nah, penyusun dari materi ini, materi zat, padat, cair, atau gas ini tersusun dari partikel. Partikel tersusun lagi dari atom. Nah, atom itu secara sederhananya gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat misalkan ada meja itu kan terbuat dari kayu. Nah, kayu itu kalau perbesar itu dia terbuat dari partikel-partikel yang saling berdekatan. Nah, partikelnya ini yang paling kecilnya lagi sampai tidak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Atom itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang luar ini bisa dilihat ya. Bentar. Nah, yang bagian luar dulu, dia mengelilingi bagian dalam. Bagian luar ini terdiri dari elektron. Ini. Nah, di dalamnya tersusun ada dua komponen, yaitu proton dan neutron. Dua ini yang ada di dalam lingkaran ini disebut dengan nukleus atau inti atom. Ya, saya ulangi lagi. Materi atau zat itu terdiri dari partikel, sedangkan partikel itu terdiri dari atom. Ini atom adalah struktur yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi.
Pada atom, proton adalah muatan yang positif. Kalau di sini warnanya biru. Neutron adalah muatan netral. Jadi yang ada di tengah-tengah lingkaran, yang ada di tengah-tengah yang berkumpul ini di dalam inti atom, itu terdiri dari muatan positif dan netral. Sedangkan yang mengelilingi di luar, kalau di sini kan ada 3 lingkaran luar, 1, kemudian di sini, nah kemudian di sini lagi, ini adalah lingkaran yang mengelilingi inti atom. Itu ada elektron di sini. Elektron ini adalah muatannya negatif. Jadi ingat-ingat ya, kalau proton itu pro itu positif, dia letaknya di dalam, berdekatan dengan neutron yang netral. Kalau elektron dia itu muatannya negatif, dia terletak di lingkaran luar. Nah, kalau gambar 2 dimensinya seperti ini. Ini dikatakan atom netral. Atom dikatakan netral jika jumlah ion positifnya sama dengan jumlah ion negatif. Nah, kalau di sini jumlah ion negatifnya 1, jumlah ion positifnya 1, sehingga dia dikatakan netral. Kemudian di sini, yang kedua, atom dikatakan positif jika jumlah protonnya yang muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Atau bisa dikatakan atom kekurangan elektron. Sedangkan gambar yang terakhir, ini atom dikatakan negatif jika dia kelebihan elektron atau jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton. Muatan ion negatifnya lebih banyak daripada muatan positif. Udah ya? Ya, saya ulangi. Jadi atom netral itu dia jumlah plus sama minnya sama. Kalau atom positif itu jumlah plusnya lebih banyak daripada negatif. Kalau atom negatif itu jumlah min atau negatifnya lebih banyak daripada positif. Sifat yang dimiliki dari muatan listrik ada 2. Jika muatan listriknya sejenis, jika didekatan, maka akan saling tolak-menolak. Misalkan muatannya dia positif dengan muatannya positif, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sama seperti sifatnya magnet. Kalau magnet itu kan kutub utara dan kutub selatan. Kalau kutub utara didekatkan dengan utara, maka dia akan saling tolak-menolak. Sama seperti sifat manusia, kalau cowok didekatkan dengan cowok, pasti akan tolak-menolak. Kalau cowok didekatkan dengan cewek, karena muatannya berbeda, pasti akan ada daya saling tarik-menarik. Itu. Nah, ini secara gambarannya. Jadi kalian lihat, dia misalkan dia positif, didekatkan dengan positif, maka akan saling tolak-menolak. Jika positif dengan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Itu sifat dari muatan listrik. Arah gaya, garis gaya dari listrik, muatan positif, dia itu meninggalkan muatan. Jadi kalau positif dia itu arahnya keluar. Iya. Sedangkan kalau arah gaya listrik muatan negatif, dia arahnya menuju ke muatan. Ini kaitannya dengan tadi, kalau ada atom yang bermuatan positif dengan atom yang bermuatan negatif, itu gambarnya seperti itu. Jadi dia pasti akan saling tarik-menarik. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan cara menggosok. Ini ada penggaris plastik dan ada kain wol.
Semula sebelum kedua benda ini saling digosokkan, muatannya netral. Netral itu jumlah positif dan negatifnya sama. Nah, ketika penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena muatan listrik positifnya dia berpindah ke kain wol. Sehingga ketika didekatkan dengan penggaris plastik contohnya, didekatkan dengan serpihan kertas kecil, dia pasti akan saling tarik menarik. Kertasnya akan menempel ke penggaris plastik. Kemudian ada contoh lagi. Yang kedua adalah kaca. Kalau tadi penggaris plastik digosok dengan kain wol atau dengan rambut juga bisa. Kalau sekarang kaca. Jadi ini kaca ya. Kaca digosokkan dengan kain sutra. Yang semulanya muatannya netral dan kain sutra juga netral, kaca netral. Setelah digosokkan ternyata kaca menjadi bermuatan listrik positif. Kenapa? Karena elektron dari kaca pindah ke sutra. Jadi secara kesimpulannya ada dua ya. Kalau penggaris plastik digosokkan ke kain wol atau ke rambut, dia akan bermuatan negatif. Karena muatan positif yang ada pada penggaris plastik akan berpindah ke kain wol. Sedangkan kalau kaca digosokkan dengan kain sutra, maka dia akan kacanya akan bermuatan listrik positif. Kenapa? Karena elektronnya akan berpindah ke kain sutra. Jika kaca itu bermuatan positif, didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif juga, maka akan saling tolak-menolak. Ini ada sebuah percobaan kaca yang digantungkan menggunakan benang. Didekatkan dengan kaca yang muatannya sama-sama positif. Ketika didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Nah, sedangkan jika kaca tadi kita ganti dengan plastik, didekatkan dengan kaca, muatannya berbeda, maka yang terjadi plastik akan mendekati ke kaca karena muatannya berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini yang akan menjelaskan tentang gaya tolak menolak dan tarik menarik antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Ini misalkan ada benda, saya beri nama Q1, dia muatannya positif. Kemudian ada benda dengan saya kasih nama Q2, muatannya juga sama positifnya. Dia digantungkan dengan tali. Karena sama-sama positifnya, maka yang terjadi tarik menarik apa tolak menolak? Pastinya akan terjadi saling tolak menolak. Nah, gaya tolak menolaknya ini disebut dengan gaya Coulomb. Disimbolkan dengan huruf F. Ini gaya tolakannya. Sedangkan jarak kedua muatan itu disimbolkan dengan huruf R. Sekarang kalau ada dua buah benda muatannya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka pasti akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik kedua benda ini disebut juga dengan gaya Coulomb. Jarak kedua benda disimbolkan dengan huruf R. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga dirumuskan F atau gaya Coulomb sama dengan kakiku retak-retak. Mesti betul Mbak.
K itu konstanta kalem, Q1 dan Q2 adalah muatan benda. R adalah jarak kedua benda. Sekarang langsung saya kasih contoh soal. Ada dua buah benda, masing-masing bermuatan listrik 3. Ini adalah simbol mikro. 3 mikrokalem dan negatif 2 mikrokalem yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kalem 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kalem kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Ini benar gaya tarik apa gaya tolak? Nah, kalau kalian lihat kan di sini muatannya yang pertama itu 3 mikrokalem, yang kedua adalah minus 2 mikrokalem. Minus 2 mikrokalem berarti dia bermuatan listrik negatif. Kalau 3 mikrokalem berarti dia bermuatan positif. Kita tulis dulu yang diketahui. Apa saja? Yang pertama, Q1 3 mikrokalem. Nah, karena dia masih satuannya mikrokalem, harus dirubah menjadi kalem. 1 mikrokalem itu sama dengan 1/1 juta, atau bisa dijadikan 3 kali 10 pangkat min 6. Q2 minus 2 mikrokalem, kita rubah menjadi kalem, jadi minus 2 kali 10 pangkat min 6 kalem. R-nya, jaraknya 10 cm, karena dia masih cm, kita rubah menjadi meter. Kalau 1 cm itu 0,01 meter, maka 10 cm adalah 0,01. Konstanta kalem itu diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kalem kuadrat. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. F sama dengan K, Q retak-retak. Tinggal dimasukkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 2 minus 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R-nya 0,01 meter. F gaya kalem sama dengan tik ini. Kita kerjakan yang ini dulu. 0,01 meter kuadrat. 0,01 meter dikuadratkan jadinya 0,0001 meter kuadrat. Atau bisa dijadikan 10 pangkat min 4. Ini operasi pangkat, seharusnya kalian sudah mendapatkan materi dan seharusnya sudah bisa ya. Nah, setelah ini kita dapatkan, selanjutnya kita kerjakan dulu Q-nya. 3 kali 10 pangkat min 6 dikali minus 2 kali 10 pangkat min 6. 3 kali min 2-nya itu min 6. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 12, karena dia dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Min 6 ditambah min 6. Nah, sekarang pangkatnya kita kerjakan dulu. 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 4. Karena dia dibagi maka pangkatnya dikurangi. Min 12 kurangi min 4 sama dengan min 12 tambah 4, jadinya min 8. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini saya buat bentuk yang seperti ini ya, sama dengan yang atasnya. Ini 6 kali 10 pangkat min 8 kolom kuadrat per meter kuadrat. Karena ini satuannya bisa kita kalikan. Nah, ini kita kalikan, coret. Meter kuadratnya dicoret, kolom kuadratnya dicoret. Kemudian tinggal Newton saja. 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali min 6 kali 10 pangkat min 8. 9 kali min 6 itu min 54. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 8 dijumlah 10 pangkat 9 plus min 8. Jadinya tinggal minus 54 kali 10 Newton atau minus 540 Newton.
Nah, ini untuk elektroskop, cara kerjanya dia ketika menerima muatan listrik, ini ada daunnya. Jika dia menerima benda yang bermuatan listrik, daunnya akan terbuka. Dan ketika dia menerima benda yang bermuatan listrik, sebaliknya dia akan menutup kembali. Jadi alat ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah benda ini mempunyai muatan listrik atau tidak. Seperti itu. Kalau untuk ini ada pertanyaan dari teman-teman atau tidak? Dari teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan. Untuk materi listrik statis, saya cukupkan dulu sampai di sini. Cek, 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 cek. Nah, terima kasih untuk Bapak Helmi yang telah menyampaikan materinya terkait dengan listrik statis. Nah, ini bagi siswa-siswa kelas 9, jika ada pertanyaan silakan. Satu pertanyaan saja, karena waktunya sudah termasuk mepet ini. Masih ada 2 pelajaran lagi, masih ada IPS dan ada Bahasa Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada ini saya boleh yang bertanya Pak ya? Silahkan Pak Mada. Tadi Pak Helmi menyampaikan bahwa untuk mengukur benda itu bermuatan listrik atau tidak itu kan menggunakan apa tadi Pak? Elektroskop. Elektroskop. Nah, iya betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Ya. kita yang kita gunakan kan tidak mungkin ada di rumah itu ada elektroskop, rata-rata kan memakai taspen. Taspen ya Pak ya. Nah, taspen itu pun bagaimana gitu loh. Apakah memang kalau memakai taspen itu bisa atau enggak, atau mungkin ada kelebihan dan kekurangan seperti itu Pak Helmi, mungkin bisa dijelaskan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pada dasarnya begini Pak Mada. Kalau tadi pada awal saya sampaikan, listrik itu ada 2 kategori. Ya. Ada 2, listrik statis dan dinamis. Listrik statis itu listrik yang tidak bergerak. Contohnya seperti tadi, ada penggaris digosokkan ke rambut, kemudian diikatkan dengan kertas. Terjadi tarik-menarik. Ada kaca digosokkan dengan kain sutra. Ya. Dia terjadi perpindahan muatan listrik. Tetapi muatan listriknya ini berbeda dengan muatan listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu seperti kipas, lampu. Itu dia listrik yang termasuk listrik yang bergerak. Maksudnya bergerak gimana? Ada Lampu, alirannya. kipas itu kan bisa hidup karena ada sumber listrik. Sumber listrik itu dia dipindahkan. Jadi awalnya kan biasanya dari pembangkit, sederhananya seperti itu. Dari pembangkit listrik kemudian dia dibawa ke kabel-kabel menuju ke rumah tangga. Nah sekarang misalkan tidak ada sumber listrik dari pembangkit, apakah alat itu bisa hidup? Kan tidak bisa hidup. Nah itu tergolong ke listrik dinamis. Nah yang ditanyakan tadi tentang taspen itu dia masuknya ke listrik dinamis. Dia untuk mengetahui apakah kabel ini atau benda ini dia bermuatan listrik dinamis. Kalau biasanya itu bermuatan listrik negatif apa tidak. Kalau dia muatannya ada muatan listrik negatif, maka lampunya akan hidup. Itu masuknya ke listrik dinamis. Oh gitu. Ya. Kalau listrik statis itu contohnya seperti ini Pak. Misalkan musim hujan kayak sekarang. Terus berteduh di bawah pohon, itu kan berbahaya. Itu sangat berbahaya. Kenapa kok berbahaya Pak? Padahal kan di bawah pohon kan dia tidak ada muatan listriknya, tidak mengandung logamnya kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Padahal sebenarnya pohon bahkan rumah dia itu mempunyai muatan listrik. Tapi muatan listrik statis, bukan listrik yang dinamis. Jadi ketika muatan listriknya dia dengan awan terjadi tarik menarik, maka yang terjadi adalah listrik dari awan tadi akan menuju ke benda yang ada di dekatnya, sehingga terjadilah yang namanya petir. Itu listriknya statis, tapi tidak bisa dimanfaatkan kemudian disimpan ke dalam aki
terus kita pakai buat Oh, lampu. berarti petir itu nggak bisa. termasuk listrik statis, bukan Listrik listrik dinamis. statis. Meskipun kalau kita lihat kan Iya, ada bergerak itu, Pak. kilatannya. Itu termasuk listrik statis. Dan listrik statis kegunaan untuk sehari-hari, Kalau pemanfaatannya itu pemanfaatan yang jelas itu seperti yang penangkal petir. oh gitu. Ya, penangkal petir itu kan digunakan biasanya di atas atap rumah. Iya. Itu tujuannya untuk mengalirkan listrik. Jika terjadi petir, dia akan mengalir langsung menuju ke tanah, tidak menyambar di atap. Kalau ini, kalau kabel itu, kalau dulu kan biasanya rata-rata kabel ada 3, Ya, positif, negatif, sama ground. ya, Nah, ground itu apakah juga bisa dikatakan kategori listrik? Kan saya mikirnya, oh ground ini kan hampir mirip dengan penangkal petir tadi. Iya. Penangkal petir kan biasanya langsung dimasukkan ke dalam tanah. Ground kan juga biasanya dimasukkan ke dalam tanah. dalam tanah juga atau Iya. enggak? Kan biar enggak nyetrum gitu. Nah, kalau pembahasannya yang tentang kabel yang biasanya ada 3 itu, positif, negatif, sama ground, Iya. itu lebih eloknya kalau nanti kita akan bahas pada Nah. kesempatan yang akan datang. Nah, oleh karena itu siswa-siswa kelas 9 mungkin rata-rata taunya sekarang kan rata-rata hanya kabel itu 2 muatan, positif dan negatif. Tapi padahal lebih amannya itu kalau 3 tadi Pak ya, ada groundnya ya. Itu sebenarnya Atau masuk bagaimana? kategori kan listrik ada 1 pas dan ada 3 pas. Oh gitu. Nah, itu ada kaitannya lah. 1 pas itu yang gimana, 3 pas itu yang gimana. Akan Itu dibahas. pembahasannya Akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai terlewat untuk pembahasan berikutnya. Iya. Harus benar-benar dipahami karena itu nanti terkait dengan rumah kalian, kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin Pak Helmi ada closing statement. Ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan untuk siswa-siswa kelas 9 juga terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan yang menyusul bisa ditanyakan, boleh lewat komentar atau WhatsApp langsung, tanya langsung ke saya juga tidak apa-apa. Ya. Terima kasih kepada Bapak Helmi Yahya yang telah menjelaskan materinya terkait dengan listrik tadi. Dan sekarang kita lanjutkan ke